wabarakatuh. Pahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Satu minibus yang baru saja mengisi BBM di sebuah SPBU Kota Lok Semawe ludes terbakar pada Rabu malam lalu. Ratusan keluarga di sebuah desa Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya masih terisolasi akibat putusnya jembatan. Para pelajar di Kabupaten Pidi Jaya terpaksa bersekolah tanpa berseragam usai daerah mereka diterjang banjir bandang. Izin, monitor. Satu minibus yang baru saja mengisi BBM ludes terbakar di sebuah SPBU Kota Lok Semawe pada Rabu malam. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sopir mobil nahas ini dilaporkan melarikan diri dari tempat kejadian. Mobil nahas tersebut baru keluar dari SPBU Simpang Kutablang, Kota Lok Semawe. Tak lama kemudian muncul percikan api hingga terus membesar dan membakar seluruh mobil. Peristiwa yang terjadi pada pukul 9 malam waktu setempat menggemparkan para pengendara. Apalagi api cukup besar dan sempat kesulitan dipadamkan. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian, setelah 4 damkar dan 1 mobil meriam air Polres Lok Semawe dikerahkan ke lokasi. Sementara ini unit forensik ataupun Inafis Polres Lok Semawe tengah mengadakan olah TKP di lokasi tempat kejadian kebakaran, dan memang sementara ini ditemukan beberapa tangki sedang, ukuran sedang kurang lebih sebanyak 10-15 tangki, dan juga tangki besar sebanyak 2 drum itu di dalam mobil tersebut. Dari pemeriksaan sementara, polisi menemukan tangki BBM berukuran sedang sebanyak 10-15 unit, serta 2 drum tangki berukuran besar. Diduga kuat, pemilik mobil telah memodifikasi kendaraannya untuk mengisi bahan bakar dalam jumlah banyak yang kemudian dijual kembali. Kepolisian akan menyelidiki peristiwa kebakaran mobil minibus itu dan mencari tahu pemiliknya. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe. Jalan alternatif yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah menuju Kabupaten Aceh Utara mulai dapat dilalui. Namun, jalan XPT Kertas Kraft Aceh masih dibatasi untuk angkutan obat-obatan dan logistik. Jalan tersebut belum seluruhnya dibuka untuk umum karena masih dalam tahap pembersihan. Kendaraan yang membawa obat-obatan dan logistik dibenarkan lalu lalang. Longsor yang terjadi sepanjang jalan alternatif ini juga mengakibatkan 4 jembatan putus. Petugas gabungan dari PUPR Aceh bersama prajurit TNI terus berjuang agar akses ini lebih terbuka. Jalan alternatif ini diperkirakan baru bisa dilalui warga Jumat, namun diberlakukan sistem buka tutup agar proses pengerjaan dan perbaikan jalan segera teratasi. Hari ini kita sedang mengerjakan penyiapan badan jalan dengan perkerasan untuk di segmen terakhir, nih segmen 3. Mudah-mudahan hari ini perkerasan ini bisa tuntas dan bisa dilalui oleh masyarakat, yang terutama roda 4 dengan 4 WD dulu, kemudian kendaraan roda 2, dan kita akan melakukan penyempurnaan terus supaya semua kendaraan dapat melintasi ruas jalan ini. Sebanyak 12 alat berat dikerahkan untuk menerobos akses jalan XKKA. Akses darurat dulu untuk sementara akan terpenuhi setelah pengerjaan jembatan Bailey di Wihpase, Bener Meriah, rampung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bener Meriah.
Pekan ketiga pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Nagan Raya, 110 kepala keluarga di Desa Aluwaki, Dusun Blangtripa, menerjang Kecamatan Darul Makmur, masih terisolasi. Kondisi ini akibat putusnya jembatan. Untuk beraktivitas, warga terpaksa mengandalkan jalur air. Warga setempat termasuk pelajar harus menyeberangi sungai menggunakan sampan sederhana. Namun kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan, terutama saat arus sungai deras. Jembatan yang putus merupakan penghubung desa dengan kecamatan. Akibatnya, aktivitas ekonomi terganggu karena warga tidak bisa menuju lahan pertanian dan perkebunan. Kondisinya sekarang kan udah membaik dikit-dikit, tapi ada yang juga kalau masalah anak-anak sekolah, anak ngaji karena masih seberang sini. Kebutuhan seberang sana. Sampan yang biasa-biasa aja ya, itu. Ya aset utama. Karena bukan dusun Blangtripa aja, karena kebutuhan jembatan ini semua satu desa Aluwaki Nongkong. Kami minta sepenuhnya kayak mana yang terbaik lah kan, apa dulu untuk jembatan dikit aja dulu, apa speedboat kan untuk anak-anak sekolah, itu mintaan kami masyarakat. Sementara itu, Pemkab Nagan Raya memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Logistik terus dikirim secara berkesinambungan. Hingga saat ini telah disalurkan 116 ton beras dan ribuan paket sembako kepada korban banjir di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur. Selain 25 unit genset untuk kebutuhan listrik serta puluhan akses jaringan internet guna membantu warga terdampak, selama masa darurat, pemerintah daerah juga menanggung biaya bahan bakar untuk operasional antar jemput siswa. Sehingga sampai saat ini akses kita masyarakat ke Dusun Blangtripa ini masih belum bisa. Jadi ini memang sangat penting sekali, mendesak sekali karena anak-anak kita bersekolah di seberang ini, di sini. Selama ini anak-anak menggunakan perahu yang sangat sederhana. Kemudian juga nanti kita akan mengambil kebijakan semoga untuk BBM perahu ini itu kita subsidi, kita bayar. Hingga kini masih ditemukan sisa material banjir bandang berupa lumpur dan tumpukan kayu gelondongan sepanjang aliran sungai. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Stok BBM di sejumlah SPBU Kabupaten Aceh Barat Daya masih bermasalah. Lebih dari 2 pekan antrean panjang kendaraan terjadi setiap hari di 2 SPBU di Kabupaten Aceh Barat Daya. Antrean kendaraan yang mencapai 1 km ini terjadi pasca bencana Aceh 3 pekan lalu. Warga berbondong-bondong mengisi BBM ke kendaraan karena khawatir kehabisan. Namun pihak SPBU menyatakan stok BBM aman selama ini. Setiap hari dipasok 8 hingga 16 kiloliter BBM. Bahkan pada akhir pekan ditambah 24 kiloliter jenis solar dan pertalite. Untuk stok SPBU Kediri, alhamdulillah sementara ini mencukupi jalan-jalan saja. Jadi tingginya pembelian dari masyarakat ini mungkin disebabkan karena masyarakat di sini masih dalam keadaan tidak ada listrik, jadi kebutuhan tinggi. Jadi kebutuhan pemakaian BBM untuk penggunaan genset itu lebih tinggi. Sementara itu, anggota Polres Aceh Barat Daya juga sudah 2 pekan berjaga-jaga dan mengamankan area SPBU. Kalau kondisi antriannya semenjak pasca bencana kita udah masyarakat di Aceh udah mengalami antrian BBM karena terkendala oleh tidak adanya listrik yang padam sehingga sedikit mengalami kendala. Kebutuhan BBM tinggi pasca banjir Aceh lantaran warga membeli BBM untuk kebutuhan mesin generator. Akibatnya antrean jerigen dengan kendaraan bermotor beradu. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya.